Pernah nggak kamu jalan sendirian di jalan setapak yang gelap di bawah rindangnya pepohonan kampus UI, tapi ngelewatin tengah malam? Pernah nggak tanpa sebab yang jelas kamu ngerasain udara di sekitarmu ini mendadak dingin, nusuk tulang, jauh lebih dingin dari malam biasanya? Atau tiba-tiba indera penciumanmu menangkap aroma melati basah bercampur wangi kenanga? Padahal nih di sekelilingmu cuma ada tanah dan daun-daun yang kering. Nggak ada setangkai pun bunga yang mekar. Dan yang paling menguji nyali, pernah nggak kamu melihat sosok perempuan mengenakan kebaya merah klasik, berdiri tegak di pinggir jalan, natap lurus ke arahmu tanpa sedikit pun berkedip? Tapi saat kamu memberanikan diri untuk berkedip, hanya dalam sekejap mata, dia udah lenyap seolah nggak pernah ada. Padahal nggak ada tempat bersembunyi sejauh mata memandang. Kayak lagu ya, sejauh mata memandang. Ini bukan sekedar cerita pengantar tidur atau dongeng belaka. Ini bukan pula hasil imajinasi mahasiswa yang kelelahan dihantam deadline skripsi. Ini adalah denyut nadi misteri yang telah hidup dan berdenyut di jantung kampus seluas 320 hektar ini selama lebih dari 70 tahun. Kisah-kisah ini telah diwariskan dari mulut ke mulut, dibisikkan dari satu generasi ke generasi berikutnya oleh para penjaga kampus yang telah mengabdi puluhan tahun dan hafal setiap jengkal sudut gelapnya, oleh petugas kebersihan yang memulai hari sebelum fajar menyingsing, oleh ribuan mahasiswa dari berbagai angkatan dan latar belakang, bahkan oleh para mantan dosen dan staf administrasi yang dengan keraguan dan ketakutan akhirnya berani bersaksi, meskipun memilih untuk menyamarkan identitas mereka. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan pilu dan hening dari dalam balairung setelah seluruh acara wisuda selesai dan pintu-pintu raksasa itu sudah dikunci rapat. Ada yang bersumpah melihat bayangan-bayangan berjalan beriringan di lorong gedung tua yang sepi, padahal dia adalah satu-satunya orang di sana. Ada yang terkejut nemuin barang pribadinya yang hilang tiba-tiba kembali muncul di tempat yang sama sekali nggak pernah dia kunjungin. Dan di antara semua cerita itu, ada satu nama yang paling terkenal, yang telah menjadikan bagian gak terpisahkan dari identitas misteri kampus ini. Si Merah, sosok arwah yang diyakini gak pernah benar-benar pergi karena satu hal penting yang belum sempat dia selesaikan di masa hidupnya. Teman-teman, selama beberapa menit ke depan kita akan memulai sebuah perjalanan epik menelusuri setiap sudut terpencil dan lorong tersembunyi kampus ini yang menyimpan rahasia kelam. Kita akan buka lembar-lembar sejarah tanah yang hampir terlupakan, menggali kembali catatan-catatan lama yang gak pernah dipublikasikan. Kita akan cocok logi nih cerita-cerita rakyat yang beredar dengan fakta-fakta historis yang ada. Kita akan dengerin kesaksian demi kesaksian yang diberikan secara otentik dan mendalam, belum pernah disampaikan secara lengkap dimanapun. Dan di akhir perjalanan panjang ini, kamu akan benar-benar memahami kenapa banyak orang percaya bahwa kampus Universitas Indonesia bukan sekedar tempat menuntut ilmu. Ini adalah tempat di mana masa lalu dan masa kini saling berjalin. Tempat di mana dunia yang kita kenal dan dunia gak kasat mata saling bersentuhan, menunggu cerita mereka didengar dan dikenang. Jadi, jauh sebelum megahnya gedung-gedung dan hijaunya pepohonan yang sekarang jadi identitas Universitas Indonesia, tanah ini memiliki sejarah yang jauh lebih tua, lebih kelam, dan lebih berdarah. Bukan hanya sekedar lokasinya, tanah ini adalah sebuah palimpsest atau lembaran kuno yang di atasnya dituliskan sejarah baru. Namun jejak tulisan lama ini nggak pernah benar-benar terhapus. Pada tahun 1696, seluruh area yang kini dikenal sebagai Depok, termasuk sebagian besar lokasi UI, dibeli oleh Cornelis Chastelain. Bener nggak nih Maneh ngomongnya ya? Orang mantan Oberkoopman atau pejabat tinggi VOC. Jadi Chastelain ini adalah seorang visioner yang ingin membangun sebuah komunitas Protestan yang mandiri. Namun, setelah kematiannya, area ini berubah fungsi menjadi perkebunan besar.
Sejarah mencatat perkebunan ini menghasilkan lada, kopi, dan kemudian karet yang dikelola dengan sistem yang keras. Mirip kerja paksa gitu, yang ngelibatin ratusan hingga ribuan tenaga kerja pribumi. Kondisi kerja yang brutal ini, penyakit menular yang merajalela, sanitasi yang buruk, dan minimnya perawatan medis membuat banyak pekerja meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Mereka dimakamkan secara massal atau di tempat-tempat seadanya, tanpa nisan atau penanda yang jelas. Lokasi-lokasi pemakaman informal ini tersebar di seluruh area perkebunan, yang kini menjadi lokasi gedung-gedung fakultas, danau, hingga menara air. Jejak-jejak penderitaan dan kematian ini menurut banyak kepercayaan lokal meninggalkan energi yang kuat dan abadi di tanah tersebut. Ketika pembangunan kampus Kuning ini secara resmi dimulai pada tahun 1950-an, banyak laporan internal dari pekerja bangunan dan surveyor yang mencatat temuan aneh, penemuan tulang belulang manusia, perhiasan kuno yang bukan milik pekerja, hingga benda-benda ritual lokal yang terkubur di bawah tanah. Laporan-laporan ini demi kelancaran proyek dan menghindari kepanikan disimpan rapi di arsip internal dan gak pernah dipublikasikan secara luas. Namun desas-desusnya dan cerita dari mulut ke mulut yang gak terbendung, aturan gak tertulis pun lahir di kalangan pekerja. Jangan mengganggu gundukan tanah tua di bawah pohon besar, atau hormati setiap tempat karena kita nggak tahu siapa yang telah mendahului kita di sini. Area Menara Air adalah salah satu titik paling legendaris yang berkaitan dengan sejarah tanah ini. Konon, di sekitar lokasi Menara Air berdiri, dulunya terdapat setidaknya 5 pemakaman umum yang udah ada sejak ratusan tahun lalu. Saat pembangunan infrastruktur kampus, pemakaman-pemakaman ini terpaksa dipindahkan secara terburu-buru dan disinyalir nggak semua jenazah berhasil dipindahkan secara sempurna atau dengan upacara yang layak. Akibatnya, banyak yang percaya bahwa arwah-arwah yang terganggu tersebut masih bergentayangan. Sampai sekarang, banyak orang yang merasakan perbedaan suhu yang mencolok di sana, beberapa derajat lebih dingin dari area lain, mendengar suara langkah kaki tanpa wujud, bisikan yang gak jelas, hingga melihat sosok bayangan hitam berdiri diam di balik semak-semak memandangi orang yang lewat. Lelelelelele, mau ngapain dia lihat-liatin? Gedung kukusan dan lorong yang gak pernah sepi, saksi bisu kehadiran lain. Jadi gedung kukusan ini dengan arsitektur klasik era kolonialnya adalah salah satu bangunan tertua yang masih berdiri tegak di kampus UI. Lorong tengahnya yang panjang dengan lantai keramik kusam, dinding yang menguning, dan jendela-jendela tinggi yang berdebu seolah menjadi koridor waktu yang mengantarkan kita ke masa lalu. Lorong ini menjadi saksi bisu bagi ratusan kejadian aneh selama puluhan tahun. Manai waktu itu ke UI zaman SPMB, yang seangkatan sama Manai pasti ngerti lah SPMB apa ya. Dan Manai datang ke sana terus ngerjain ujian gitu kan, tapi nggak lolos. Tapi ya ngerasain lah masuk ke kampus UI gitu. Dan itu siang hari aja hawanya emang udah nggak enak, apalagi malam ya coy. Seperti yang Manai udah bilang tadi di awal, ini kesaksian cerita-ceritanya Manai sudah ganti namanya semua, jadi ini nama samaran ya. Ini cerita pertama dari Pak Joko, penjaga kampus selama 28 tahun mulai tahun 98. Beliau bilang, saya sudah jaga malam hampir setiap hari, apalagi kalau bukan akhir pekan, hampir pasti tiap malam Jumat lewat jam 1 pagi. Saat kampus udah sangat sepi, saya akan dengar suara sendal jepit berjalan pelan dari ujung lorong timur. Bunyi jelas banget, tap tap tap, berirama dan semakin lama semakin dekat, sampai rasanya suara itu berhenti tepat di depan saya. Tapi saat saya nyalain senter ke arah suara itu, lorongnya kosong melompong, nggak ada siapa-siapa. Pernah suatu kali saya beraniin diri untuk berdiri diam aja, nggak nyalain senter. Tiba-tiba ada hembusan angin dingin yang sangat kuat lewat tepat di samping telinga saya, dan suara itu berhenti mendadak. Padahal semua pintu dan jendela di lorong itu udah saya kunci rapat dari dalam, gak ada celah angin yang masuk. Itu siapa tuh Pak Joko kira-kira? Selanjutnya, Bu Aminah, petugas kebersihan gedung kukusan selama 22 tahun. Beliau cerita, tiap pagi buta sekitar jam 4 subuh,
Saya udah datang untuk mulai nyapu dan bersihin gedung ini. Seringkali saya temuin kursi-kursi di ruang kuliah udah ditarik keluar dari meja, seolah baru aja dipakai. Padahal pintu udah dikunci petugas malam. Atau ada tumpukan buku-buku tua yang berserakan di lantai. Padahal ini ruang kuliah biasa, bukan perpustakaan. Pernah suatu pagi, saat saya sedang bersihin papan tulis, saya lihat bayangan tinggi kurus berdiri di belakang saya, di dekat sudut ruangan. Saat saya berani noleh dan tanya, siapa di situ? Bayangan itu lenyap perlahan seperti asap yang hilang tertiup angin, tapi hawa dinginnya masih kerasa. Siapa itu tinggi kurus? Tapi tinggi kurus mungkin karena bayangan kali ya. Karena bayangan dari belakang jadi kelihatannya tuh tinggi kurus. Tapi siapa itu? Siapa? Rina, mahasiswi jurusan sastra angkatan 2015. Dia bilang, saya dan teman-teman sekelompok lagi ngerjain tugas sampai jam 1 pagi di salah satu ruang kuliah di Kukusan. Saat kami mau berkemas, tas saya tiba-tiba kesangkut sangat kuat seolah ada yang narik dari belakang. Saya balik dong, nggak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba saya dengar bisikan pelan tepat di telinga kiri saya. Suara perempuan parau dan serak. Belum selesai, jangan pergi dulu. Hili. Kami semua langsung lari terbirit-birit keluar gedung tanpa berani nutup pintu lagi. Sampai sekarang saya nggak pernah berani masuk ke gedung itu sendirian lagi, bahkan di siang bolong. Yang mana bilang di siang bolong aja hawanya nggak enak. Lanjut, cerita dari Budi, mahasiswa teknik angkatan 2001. Dulu saya sering begadang di gedung ini untuk belajar ujian. Pernah suatu malam, saya duduk sendirian di ujung lorong yang gelap. Kok iseng ya Budi ya? Tiba-tiba terasa ada beban dan kehadiran orang yang duduk di bangku tepat di sebelah kanan saya. Saya kira teman saya yang datang nyusul. Saya coba tolak bahunya, tangan saya lewat gitu aja, jadi kayak giniin gitu loh. Tanpa nyentuh apa-apa, nggak ada angin. Saat saya berani lihat ke samping, tempat itu kosong, tapi baunya aneh. Campuran bau tanah basah, minyak kayu putih, dan sedikit anyir. Mungkin dia lagi sakit perut, pakai minyak putih. Bingung mana ya? Oke, selanjutnya cerita dari Pak Suyadi. Jadi ini beliau pekerja renovasi gedung Kukusan tahun 2010. Beliau bilang, saat kami sedang bongkar dan ganti lantai keramik lama di lorong tengah, kami nemuin banyak tulang belulang kecil, gigi-gigi manusia, dan beberapa perhiasan kuno yang udah berkarat terkubur di bawahnya. Atasan kami nyuruh untuk menguburnya kembali di tempat semula dan gak membicarakannya. Sejak kejadian itu, alat-alat kerja kami sering hilang lalu muncul lagi di tempat-tempat yang gak masuk akal. Atau lampu-lampu di lorong itu sering mati hidup sendiri tanpa sebab yang jelas. Sulit. Ini adalah legenda yang paling ikonik, paling sering diceritain dan paling menghantui di seluruh kampus UI. Si Merah atau hantu kebaya merah. Cerita yang paling konsisten beredar sejak tahun 1970-an. Terus diwariskan dari satu angkatan ke angkatan mahasiswa berikutnya. Jadi ini mengisahkan tentang seorang mahasiswi yang tewas secara tragis gak lama sebelum hari wisudanya. Ada yang mengatakan dia meninggal karena kecelakaan tunggal di jalan pulang. Ada pula yang berbisik bahwa dia menyerah pada tekanan akademis dan masalah pribadi yang berat. Saat insiden itu terjadi, dia diyakini sedang mengenakan kebaya merah yang sudah disiapkan khusus untuk hari wisuda. Kasian banget coy. Hari paling bahagia yang ia impikan karena gak rela pergi tanpa sempat menyandang gelar sarjana dan merasakan momen puncak perjuangan akademisnya selama bertahun-tahun. Sedih ya. Arwahnya tetap tinggal di kampus ini, terus menanti momen yang gak pernah dia rasain. Balairung, gedung megah tempat upacara wisuda diselenggarakan, adalah salah satu titik paling sering menjadi saksi bisu kehadiran si Merah. Konon, dia sering menampakkan diri di sana, terutama saat atau setelah acara wisuda, seolah ingin ikut merasakan kebahagiaan yang terenggut darinya. Danau Kenanga yang indah dengan pepohonan rindang di sekelilingnya juga menjadi lokasi favorit si Merah, mungkin karena ketenangan dan kesendirian yang ditawarkannya. Ini cerita Pak Dedi, petugas kebersihan Balairung selama 15 tahun. Jadi beliau bilang setiap selesai acara wisuda, saat semua orang udah pulang dan gedung ini sepi, saya selalu bertugas membersihkan kursi-kursi
Hampir tiap gelombang wisuda, saya nemuin bekas duduk yang masih anget dan jelas terlihat di kursi baris paling belakang, terutama di sisi kanan. Padahal saya yakin nggak ada orang lain selain saya di sana. Pernah suatu kali saya ngelihat sosok perempuan berkebaya merah, berdiri diam di dekat panggung, natap lurus ke arah kursi ketua wisudawan dengan tatapan kosong. Saat saya beraniin diri untuk bertanya, "Ibu cari siapa?" Dia nggak jawab. Cuma pelan-pelan mundur gitu dan hilang. Tapi bau melati dan wangi kain kebaya yang sangat kuat masih tercium di area itu sampai 5 menit kemudian. Itu ngebuat saya merinding, kata Pak Dedi gitu. Ini cerita dari Sarah, mahasiswi FIB angkatan 2019. Saya pernah ketinggalan tas berisi barang penting saat acara wisuda teman saya selesai. Saat saya kembali ke balairung yang udah sepi, di lorong belakang saya lihat ada perempuan berkebaya merah berdiri membelakangi saya. Rambut panjangnya tuh terurai sampai pinggang. Saya panggil lah, "Mbak, pintu udah ditutup loh, nanti kekunci." Tapi dia gak noleh. Saat saya deketin, dia berjalan pelan masuk ke ruang ganti wisuda. Saya ikutin lah sebentar. Kepo juga nih Sarah. Pintunya ketutup sendiri. Saat saya buka lagi, ruangan itu kosong melompong dan pintu belakangnya terkunci rapat dari dalam. Sarah, kamu ketemu siapa Sarah? Selanjutnya cerita Pak Udin, pengemudi bis kuning kampus ya, selama 18 tahun. Sudah sering banget saya ngalamin ini, ada penumpang yang naik sendirian lewat jam 10 malam, terutama di halte dekat rektorat atau FIB. Dia duduk diam aja, nggak bicara, nggak mau turun sampai bis tiba nih di terminal Balairung. Saat saya mau negur karena bis sudah sampai tujuan, tiba-tiba tempat duduknya kosong. Seolah nggak pernah ada orang di sana. Yang paling sering juga saya lihat sosok itu berdiri di pinggir jalan deket Danau Kenanga. Aduh, mana bisa bayangin. Natep bus kami lewat dengan tatapan kosong. Kalau saya lewat pelan, dia diam aja. Tapi kalau saya klakson sedikit aja, dia hilang nih seketika. Kayak bayangan yang tertiup angin. Gone gitu. Hele. Ada cerita dari Dewi, alumni jurusan hukum angkatan 1994. Katanya dulu waktu saya masih kuliah, saya dan teman-teman sering lihat sosok perempuan berkebaya merah nunggu di depan pintu ruang sidang fakultas, tepat di sebelah kursi tunggu mahasiswa. Waktu itu kami kira dia panitia wisuda atau kerabat mahasiswa. Sampai suatu hari, salah satu teman saya memberanikan diri nih buat ngajakin bicara. Dan sosok itu ya lenyap gitu aja di depan mata kami, bener-bener. Baru setelah itu kami tahu cerita tentang mahasiswi yang meninggal sebelum wisuda itu udah ada sejak angkatan-angkatan sebelum kami. Bahkan sejak tahun 70-an. Jauh banget itu tahunnya. Kasihan banget kalau dia masih ada sampai sekarang. Ini juga ada cerita dari bagian fotografi wisuda ya. Jadi beredar ratusan foto wisuda di media sosial atau album keluarga. Kalau dilihat secara teliti, terutama foto kelompok besar di depan balairung atau di danau, sering terlihat bayangan samar berwarna merah berdiri di belakang barisan. Atau sosok perempuan yang gak ada di daftar tamu yang hadir. Banyak yang awalnya mengira ini hanyalah pantulan cahaya atau kesalahan teknis kamera. Tapi saat diperbesar bentuknya jelas, nyerupain siluet perempuan berkebaya panjang dengan wajah yang gak kelihatan jelas. Kasian banget loh dia ikut foto berpuluh tahun loh. Cerita selanjutnya Profesor Bambang, mantan dosen Fakultas Ekonomi. Jadi ini nama samaran juga. Saya pernah menguji skripsi sampai larut malam. Saat saya keluar dari gedung FE dan ngelewatin danau, saya melihat seorang wanita berkebaya merah berdiri membelakangi saya di pinggir danau. Tangannya seperti memegang kertas. Saya kira ya mahasiswa yang lagi merenung gitu kan. Ya saya nggak peduliin. Ya Pak, nggak dipeduliin. Tapi saat saya berjalan ngelewatin dia, saya melihat pantulannya di danau. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan dia sama sekali nggak berkedip. Saya langsung mempercepat langkah dan nggak berani noleh lagi. Pagi harinya, saya mata panda banget nggak bisa tidur nyenyak. Kepikiran itu siapa? Siapa? Ayo Pak Bambang. Ayo. Oke teman Manai, ini adalah titik terlarang dan kisah-kisah yang tersembunyi. Jadi ini ada jembatan Texas di antara dua dunia yang berbeda. Jadi jembatan ini yang menghubungkan Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya atau FIB. Secara resmi bernama Jembatan Texas Teknik Sastra.
dibangun dan diresmikan secara simbolis pada tanggal unik 7 Juli 2007 jam 7 pagi. Jembatan ini bukan hanya sebuah penghubung fisik ya, melainkan juga jembatan antara dua realitas, yang terlihat dan yang tak terlihat. Di balik makna filosofis dan strategisnya, tersimpan cerita-cerita kelam tentang mahasiswi yang mengakhiri hidupnya di sana karena tekanan hidup, sehingga jembatan ini menjadi salah satu lokasi paling angker di kampus. Ada cerita dari Karin, alumni teknik angkatan 2009. Waktu itu lagi musim ujian. Saya sering pulang subuh ngelewatin jembatan ini. Pernah suatu pagi, saat hari masih gelap, saya ngeliat ada bayangan hitam besar terbang melintas di atas kepala saya. Bergeraknya cepat banget dari arah FIB menuju teknik. Saya yakin itu bukan burung karena ukurannya terlalu besar dan bentuknya seperti siluet manusia bersayap. Lah, apa itu? Saya langsung baca doa dan cepetin langkah. Sampai sekarang saya nggak tahu itu apa. Oke, titik selanjutnya, perpustakaan lama dan ruang yang nggak pernah sepi. Ini kisah sang penjaga buku abadi. Saking abadinya tuh. Gedung perpustakaan lama yang kini udah jarang dipakai dan banyak bagiannya tertutup. Nyimpan kisah misteri yang gak kalah seram. Konon, ada arwah seorang mahasiswa jurusan hukum dari angkatan 90-an yang tertinggal belajar sampai tertidur di sana, lalu terjebak di lorong-lorong belakang yang udah lama ditutup dan gak berani keluar. Terus ada juga cerita tentang seorang pustakawan tua yang saking cintanya nih sama buku-buku, arwahnya sampai tinggal di sana. Buset, demen banget tinggal di situ. Saking introvertnya dia nggak mau pulang. Adit, mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2008. Saya pernah iseng masuk ke perpustakaan lama untuk cari referensi unik yang nggak ada di perpustakaan pusat. Saya duduklah di meja sudut. Asik baca nih sampai lupa waktu. Tiba-tiba, pintu utama kekunci sendiri dari luar. Saya ketok-ketok dong, teriak minta tolong. Tapi nggak ada jawaban, karena udah sepi. Lalu kedengeranlah suara lembaran buku dibalik bolak-balik pelan-pelan dari rak paling belakang yang gelap. Saya langsung merinding banget. Saya baca doa apa aja lah yang saya ingat. Sampai sekitar 10 menit kemudian, pintu utama itu kebuka sendiri seolah ditarik orang dari luar. Saya lari keluar, udah gak noleh sedikit pun, dan bersumpah gak akan pernah masuk ke sana lagi. Kapok si Adit nih. Selanjutnya, cerita dari Pak Heri, penjaga perpustakaan lama dari tahun 90 sampai 2010. Beliau cerita udah puluhan tahun saya jaga tempat ini. Sering saya temuin buku-buku lama yang udah gak dipinjem puluhan tahun kebuka rapi di meja baca, seolah baru aja dibaca orang. Dan selalu di halaman yang sama. Kadang juga kedengeran suara batuk-batuk halus atau kayak suara nafas gitu dari ruang arsip yang udah dikunci rapat. Pernah saya lihat bayangan laki-laki pakai jas tua gitu. Kayak profesor berdiri depan rak buku hukum, jarinya nunjuk-nunjuk judul buku, lalu hilang saat saya nyalain lampu. Saya sih yakin itu arwah pustakawan lama yang sangat mencintai pekerjaannya. Tuh kan dia yang mana bilang. Saking cintanya dia nggak mau pulang. Mira, mahasiswi arkeologi angkatan 2016. Saya dan teman pernah nekat masuk ke salah satu lorong belakang yang gelap. Mira. Kami bawa senter, tiba-tiba senter kami mati. Bareng-bareng tuh matinya. Lalu kami dengar suara orang kayak lagi berbisik itu di telinga kami, deket banget. Tapi kami tuh gak ngerti apa yang dibisikin. Saat kami mau mundur, ada yang narik-narik ujung jilbab saya dan tas teman saya. Kami langsung teriak dan lari terbirit-birit cari jalan keluar. Makanya jangan iseng Mira, jangan iseng. Ini ada lokasi tambahan yang legendaris. Asrama Blok C, kamar 20, dan jalan setapak menara air. Bukan hanya gedung perkuliahan, jadi area hunian mahasiswa pun gak luput dari kisah-kisah seram. Asrama Blok C, khususnya kamar nomor 20, memiliki reputasi yang cukup menakutkan di kalangan penghuninya. Sementara itu, jalan setapak menuju menara air dengan pohon-pohon rimbunnya itu juga nyimpan kisah-kisah mistis yang kuat. Jadi ada cerita dari Eka, mantan penghuni asrama tahun 2017. Saya pernah dengar cerita tentang kamar 20 di asrama Blok C. Katanya, penghuni kamar itu meninggal mendadak di kamar tersebut bertahun-tahun yang lalu dan arwahnya masih betah di sana. Dulu, pintu kamar itu sering kebuka sendiri, walaupun udah dikunci ganda dari dalam. Barang-barang penghuni sering berpindah tempat tanpa alasan. Pernah ada penghuni baru yang syok berat karena bangun tidur dan ngeliat sosok perempuan berambut panjang duduk di ujung tempat tidurnya.
mandangin dia diam-diam. Setelah kejadian itu, kamar tersebut nggak pernah ditempatin lagi. Kini pintu kamar itu udah digembok permanen. Tapi aura seramnya masih berasa pas kita lewatin. Hele, itu sebelah mana ya? Serem ya? Pak Sigit, penjaga area Menara Air dari tahun 95 sampai 2015. Dulu, di sekitar Menara Air ini kan memang ada bekas pemakaman umum lama. Seringkali saya dengar suara anak-anak kecil bermain, tertawa riang atau menangis dari balik semak-semak yang rimbun. Padahal area itu udah dilarang dimasukin orang dan gak ada perumahan, gak ada anak kecil. Kadang ada suara manggil nama saya dengan suara anak kecil. Tapi saat saya cari, gak ada siapa-siapa. Saya udah terbiasa lah, tapi kalau mahasiswa lewat malam-malam, banyak yang lari ketakutan. Ya ampun. Cerita dari Rio, mahasiswa FKM angkatan 2018. Waktu itu saya dan teman-teman iseng uji nyali di jalan setapak menuju Menara Air malam hari. Ini lagi iseng. Kami sengaja bicara kotor dan menantang. Yah, dia nantangin. Buset deh. Tiba-tiba dari atas pohon besar ada suara geraman yang sangat keras, seperti suara harimau, tapi lebih serem. Lalu ada bayangan hitam besar yang melayang lewatin kami dengan sangat cepat. Kami langsung berhamburan lari dan gak pernah berani bicara sembarangan lagi di area itu. Siapa suruh, Rio? Yolah. Ini lokasi terakhir yang jarang diketahui. Gedung rektorat lama dan area pohon beringin. Gak banyak yang tahu bahwa gedung-gedung administrasi kampus, bahkan rektorat lama yang menjadi pusat kekuasaan kampus, juga menyimpan kisah misterinya sendiri. Terutama di area-area yang jarang dilewatin mahasiswa, seperti lorong-lorong arsip atau di bawah pohon-pohon beringin tua yang konon usianya ratusan tahun. Ini cerita dari Ibu Ani, staf administrasi di rektorat lama selama 25 tahun. Saya sering pulang larut malam karena harus menyelesaikan laporan. Di lorong arsip yang jarang dilewatin, saya sering lihat sosok dosen tua dengan jas dan tas kulit tua berjalan pelan ke arah ruang rapat. Saya kira dia masih ada urusan, tapi saat saya panggil, "Pak, masih di kantor?" Dia nggak noleh. Saat saya berkedip, sosok itu hilang nembus tembok. Konon itu arwah mantan pejabat kampus yang sangat mencintai pekerjaannya dan gak rela meninggalkan kampus ini meskipun udah tiada. Kadang sedih juga kalau dipikirin. Selanjutnya cerita dari tukang kebun, Pak Maman namanya. Pohon beringin besar di belakang gedung rektorat itu umurnya udah ratusan tahun. Konon itu adalah pusat kumpulnya penunggu kampus. Banyak yang lihat bayangan putih melayang-layang di antara dahan-dahannya saat malam bulan purnama. Kalau ada yang berteduh di sana malam hari, sering ngerasa pusing dan pengen muntah atau tiba-tiba kesurupan. Kami para tukang kebun selalu naruh sesajen kecil di bawahnya setiap malam Jumat Kliwon sebagai bentuk penghormatan. Ya, mau gimana lagi kalau itu ya? Aduh. Setelah Manai merangkum lebih dari banyak kesaksian ya, banyak cerita, kayaknya tim Manai dapat itu ratusan. Cuma ya, ini yang bisa Manai tarik benang merahnya dari semua fenomena ini supaya jadi jelas ya, mengapa mereka masih berada di sini. Yang pertama, urusannya yang belum selesai. Unfinished business namanya, biar nama kerennya itu ya. Ini adalah motif utama. Hampir semua sosok yang muncul adalah mereka yang meninggal dengan sesuatu yang belum tuntas dalam hidupnya. Si merah yang belum sempat wisuda, mahasiswa yang belum nyelesain studinya, dosen yang sangat mencintai pekerjaannya, pekerja bangunan yang meninggal saat bertugas, hingga para pribumi yang tewas dalam penderitaan di tanah ini. Mereka nggak bisa pergi dengan tenang karena ada ikatan emosional atau tujuan yang belum tercapai. Seperti konten-konten Manai sebelumnya, pasti pada tahu yang Manai sudah bahas ya. Energi masa lalu yang kuat. Tanah ini sejak awal adalah saksi bisu perjuangan, penderitaan, kematian tragis, dan perpisahan yang berat selama berabad-abad. Energi negatifnya dari peristiwa-peristiwa kelam masa lalu tersebut dipercaya masih sangat kuat nih melekat, jadi menciptakan portal atau titik-titik energi yang memungkinkan dunia arwah ini bersinggungan dengan dunia manusia. Yang ketiga, memori kolektif. Jadi cerita-cerita ini terus hidup dari generasi ke generasi. Semakin banyak yang mempercayai dan membicarakannya, semakin kuat pula eksistensi mereka dalam alam pikiran manusia, yang pada gilirannya bisa memperkuat manifestasi mereka.
Jadi kampus UI dengan ribuan mahasiswanya yang silih berganti menjadi inkubator alami bagi legenda-legenda ini. Yang keempat, penjaga nggak kasat mata. Ada pula kepercayaan bahwa beberapa entitas non-manusia ini seperti makhluk halus, penunggu pohon-pohon besar atau danau, memang sudah ada jauh sebelum kampus dibangun dan berperan sebagai penjaga yang nggak kasat mata di area tersebut. Pihak universitas sendiri secara resmi memang nggak pernah mengakui atau membahas isu ini secara terbuka. Namun di balik layar ada aturan-aturan nggak tertulis yang dipahami dan dijalanin oleh para staf dan security yang juga menjadi penjaga keberlangsungan cerita ini. Aturan nggak tertulisnya tersebut seperti jangan berjalan sendirian di area tertentu lewat tengah malam, jangan berbicara atau berbuat kasar di tempat-tempat yang dianggap sakral, jangan pernah manggil-manggil nama sembarangan di lorong sepi, Yang iseng. dan selalu hargai setiap sudut kampus ini. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang sebenarnya berbagi ruang dengan kita. Oke teman Manai, akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan panjang ini ya. Kita udah berkeliling nih di kampus UI. Dari jejak perkebunannya, masa penjajahan yang menyisakan duka, menelusuri lorong-lorong tua yang nggak pernah sepi, sampai menggali kisah si merah yang nggak pernah lelah nunggu hari wisudanya. Kita juga udah dengar cerita-cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Kita dihadapin sama fakta-fakta sejarah yang nyata, dan kita sudah mendengarkan kisah dari orang-orang yang mengalaminya sendiri. Jadi kesaksian-kesaksian otentik ini yang menyentuh hingga ke relung jiwa. Mungkin kamu yang pernah kuliah di sini atau lagi kuliah di sini pernah merasakan hal serupa tapi nggak berani ceritain, atau mungkin kamu yang baru tahu kisah-kisah ini sekarang, tiba-tiba teringat kejadian aneh yang dulu kamu anggap cuma sekedar kebetulan atau imajinasi semata. Ingatlah bahwa di balik gemerlap dan prestasi kampus ini ada dimensi lain yang hidup berdampingan dengan kita. Ingat juga, cerita-cerita ini bukan sekedar untuk nakut-nakutin kamu. Ini adalah bagian yang gak terpisahkan dari sejarah kampus UI. Jejak-jejak dari orang-orang yang dulu juga memiliki mimpi, harapan, dan perjuangan yang sama seperti kamu. Pengen belajar, pengen berprestasi, pengen nyelesain apa yang udah dimulai. Jadi, kalau nanti kamu lewat kampus UI di malam hari, bersikaplah sopan. Jangan tertawa terlalu keras, jangan berbicara atau berbuat kasar. Siapa tahu di antara bayangan pepohonan itu atau di balik jendela-jendela tua itu ada mereka yang juga sedang mengamati, yang pernah berjuang di sini dan kini berbagi ruang dengan kamu. Dan percayalah, cerita ini belum benar-benar selesai. Masih banyak rahasia yang terkunci, masih banyak kesaksian yang belum berani diceritakan karena terlalu personal atau terlalu menyentuh hati. Kalau kamu punya pengalaman sendiri atau cerita lain yang belum Manai bahas dan ingin kamu bagikan, jangan ragu untuk isi form yang sudah Manai siapkan di deskripsi channel. Ceritakanlah dengan jujur, karena setiap pengalamanmu itu berharga dan bisa menjadi bagian dari kisah yang lebih besar. Jangan lupa like, subscribe Manai Berkisah. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya di episode-episode yang lebih menyeramkan. Dan hati-hati ya, saat kamu berjalan sendirian, coba dengarkan baik-baik langkah kakimu sendiri. Apakah kamu benar-benar melangkah sendirian? Bye-bye.